Melihat dunia lah istilahnya. Gitu ya, selain itu ya. Cuman berhubungan Ada baik, momentumnya ya. belum siap secara finansial dan juga mental. Halo Sobat Amigos, saat ini di sore hari ini saya tidak sendiri. Ini adalah podcast kursi plastik yang kedua kali. Perdana yang kemarin sudah lewat, sekarang yang kedua kali. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman yang dimana secara kompeten dalam hal apapun itu. Seperti apa kira-kira kompeten itu kan pasti Sobat Amigos juga melihat bahwa kompeten dalam hal apa ini kira-kira. Penasaran? Pantau terus sehingga teman-teman ataupun Sobat Amigos di luar sana bisa mengetahui kompeten dimanapun itu. Silakan menilai sendiri dah. Oke, nah, di sini saya bersama Muhammad Rizat Fatullah gitu. Sebagai mantum Komisariat ISIP Unpas periode 2019-2020. Dan di sebelah kiri saya ini adalah formatur Ketum Komisariat ISIP Unpas periode 2020-2021. Namanya adalah Budiana Setiadi. Budiana Setiadi ya? Iya. Aku salah gitu teman. Takutnya ada yang kenal. Kok atau enggak maksudnya nyokap gitu. Kok nama anakku jadi berubah tiba-tiba diganti sama orang itu gitu loh. Jangan ganti nama tanpa izin ya. Itu maksud saya. Oke. Tapi nama gue di media sosial itu Ibu Dias, Bang, dikenal. Oh, Ibu Dias. Oke, nama panggilannya Ibu Dias katanya Sobat Amigos. Instagram juga Ibu Dias. Instagram juga Ibu Dias. Jika ada teman-teman yang ingin ya silaturahmi ataupun ingin ngobrol-ngobrol, konsultasi apapun itu gitu loh. Boleh lah. Nanti deskripsi di bawah deskripsi media sosial mereka berdua ini nanti saya taruh di bawah deskripsi. Boleh Sobat Amigos cek di situ. Kalau penasaran. Jikalau penasaran lihat muka ataupun lihat omongan ataupun mungkin kata-kata saktinya nanti keluar, kan nggak tahu. Waduh, berat. Banyak kata-kata saktinya kan. Ya namanya seorang ketum kan gitu. Kan dia. Kan mantum itu berarti kan pernah ketum. Kan yang saktinya kan ketum, Bang. Oh, udah gak sakti sekarang berarti. Enggak. Oke. Mantum Micat dan formatur Ibu Dias, selamat datang di kursi plastik kali ini. Selamat sore untuk kalian semua. Terima kasih juga. Oke. Jadi mungkin saya hanya ingin memberitahu ini sebagai informasi saja sih. Siapa tahu nanti mungkin kalian berdua penasaran gitu, kursi plastik kok kenapa ada plastik di situ gitu loh. Nah, filosofi kursi plastik ini kenapa saya angkat nama itu? Karena di podcast saya ini saya tidak memandang siapapun orang itu. Entah itu dia anak SD ataupun SMP ataupun SMA yang dia mempunyai kompetensi untuk sharing-sharing di podcast ini, silakan gitu. Jadi nggak memandang bahwasanya harus universitas, bahwasanya harus memang dia sudah punya jabatan dan segala macam yang harus di sini kan. Tapi ini terbuka untuk siapapun yang ingin sharing-sharing tentang kehidupan, cinta, apapun itulah, bolehlah sharing-sharing di sini. Karena kita belum tahu, siapa tahu manfaat banyak buat orang lain. Oke, gimana tuh mantum? Sehat secara jasmani dan rohani. Mudah-mudahan harus sehat gitu kan, dan harus terus untuk menjaga kesehatan juga. Dengan baik jasmani dan rohani juga. Ya. Abang gimana? Tapi sehat juga, Bang? Sehat. Sehat juga. Harus sehat ini, memang harus sehat. Kalau nggak sehat, nggak mungkin kita duduk sini. Iya, saya duduk sini. Bener. Tuh, Daniel katanya mau nikah nih. Katanya kan cuma dengar doang, kan nggak apa-apa ya, namanya butuh klarifikasi. Bener. Yang namanya mau kan ya mau lah. Ya. Bang. Cuma yang jadi permasalahan itu kan ketika mau, tapi ini maunya sama siapa gitu kan. Ini yang masih kita tebak-tebak dulu. Oh, gitu. jadi ini mau sama siapa ini? Berarti ini seolah-olah promosi ini gitu ya? Hah? Mau sama siapa gitu ya? Boleh deh, Bang.
udah kepalang basah gitu kan. Sobat Udah Amigos kepalang di luar basah. sana, jikalau ada yang ingin gitu kan, ini lagi nyari-nyari sebenarnya. Maksudnya siapa yang mau gitu. Iya. Anjay. Itu ibaratkan ya. Itu gimana ini? Terus tapi sudah dijual goblok. Bukan dijual, maksudnya ini adalah omongan gitu. dipromosikan. Emang teknik marketing lu Kan apa namanya omongan gitu loh. Kan nggak mungkin, berarti kan itu memang kenyataan seperti itu. Kan orang berpikir seperti itu. Katanya mau nikah gimana? Oh, belum mau. cuma kan kita belum tahu ini tanggal, belum tahu jodohnya juga bang. Kita pun masih beresin diri sendiri dulu kan. Aduh. Tapi soal menikah Bang, gue sempet Oke. denger dari Sujiwo Tejo ya, dia bilang Hmm. kalau menikah itu bisa kau tentukan dengan siapa. Tapi kalau jodoh itu belum, itu nggak bisa kau pastikan lu harus menikah dengan siapa. Jadi Nah, kata tapi kalau Sujiwo kata-kata Tejo, dia mau menikah dengan siapa, berarti seolah-olah dia tidak sesuai dengan apa itu. Oh, itu dia pak. Ini masalahnya jodoh dan menikahnya pun dengan siapa kita masih bingung. Kita nggak boleh kita dong. Oh, Gitu kan. berarti abang jangan-jangan udah ada kepastian. Tung Budi juga ada kepastian nih, jangan-jangan nih kan. Namanya kita ini nanti ini kita berdua juga ikut gitu loh. Oh. Jangan dulu ini satu-satu dulu. aduh gue belum lah. Ini soal percintaan masa dia Ya. kata kita gitu loh. Tuh ya Bang, kapan nikahnya? Kalau saya begini sih sebenarnya. Pokoknya saya itu sudah rencanakan bahwa Sabtu saya lulus, Minggu nikah, dan Senin punya anak. Anjir. Sudah jelas, sudah terstruktur gitu loh. Terus rapi ya Bang. Rapi. Makanya tadi saya nanya, kan saya dengar isunya katanya mantu Icat ini mau nikah gitu ya. Kita klarifikasi, siapa tahu itu adalah salah satu salah satu cara mereka untuk mengkonstruk gitu kan, nggak tahu. Betul itu dia, makanya kan kalau gua sih ya abang kan lebih senior dari gua bang. Gua juga nggak mau ngelangkahin lu, itu satu. Kan siapa tahu abang lebih cepat nyebar undangannya, itu lebih baik bang. Ini sih soal umur, soal Iya. soal senior dan junior itu nggak harus senior dulu baru junior, kan bukan gitu dalam hal percintaan. Karena kan yang menikah itu siapa yang siap kan Bang ya? Dan Secara saya mental, bisa gimana tuh? Secara Dia mental, udah siap. secara finansial juga kan. Itu kan yang harus diperhitungkan. Tapi udah siap ya, maksudnya. Nggak Ya, dari lihat. sebelum ada jodohnya gitu. Tapi udah siap ya kayaknya. Secara mental, secara finance pun masih terus diusahain kita juga kan. Yang penting yakin aja dulu, kan udah yakin kan. Nah udah. itu dia, itu si poinnya itu. Tapi usaha jalan sekarang. Itu dia bang. Ini Tapi kita ya- usahakan tanggung jawab kampus dulu. Udah yakin kan. Paripurna tugas kampus baru geleng. Jelangnya apa ini? Maksudnya jelangnya nanti. Coba langkahin yang lain juga lah. Gimana tuh Budi sekarang sibukannya kira-kira? Wah, kalau dibilang sibuk sih enggak ya. Hmm? Bisa sih dikatakan sibuk, tapi sibuk rebahan aja gue. Oke sih, itu Tapi kan selain salah satu kesibukan. iya salah satu kesibukan juga kan. Cuman selain dari itu ya gue sekarang lebih intens untuk ketemu orang-orang dan mencari relasi-relasi baru lah Bang. Kalau untuk sekarang kan satu sisi kan saya juga mahasiswa semester akhir ya. Insya Allah akan segera UP, Amin. akan segera UP, dan ya paling itu sih, nggak ada kesibukan lain sih selain dua hal itu, rebahan sama Sama UP. cari relasi, terus kemudian fokus sama UP. Tiga berarti. Relasi fokus sama UP. Tumicat selain itu, ini apalagi sudah mantum nih. Sebelum setelah ini mau kira-kira apa sih kesibukannya, ataupun selama masa pandemik ini kira-kira kesibukannya apa kira-kira? Yang pasti pertama menyelesaikan tanggung jawab dulu kita bang. Kampus ya? Ya kampus gitu kan. Kalaupun pasca kampus yang kedua pun ya masih banyak hal pribadi yang harus dibereskan, baik itu perihal akademik ataupun permasalahan self control juga penting ya, maksudnya baik itu hari ini ataupun untuk kedepannya gitu kan. Ya dan pastinya ya mau tidak mau kita pun siapapun orang itu baik usaha ataupun kerja itu kan adalah masalah rezeki yang harus kita usahakan. Amin Dan tercapai ya. mudah-mudahan lancar lah semuanya. Amin. Budi dengan progresnya di komisariat ataupun akademisnya ataupun relasinya. Bos kita, bos Timur News ini kan
Bang Markus di Apollo. Da Silva Da Silva di Sar. Apollo ataupun Muhammad Iqbal Al-Fatih gitu. Semoga lancar lah semuanya. Paling itu sih kalau rencana gue ke depannya. Oke, ini kan kebetulan ya momentumnya pas juga ya, maksudnya setelah kemarin apa namanya semua terlewatkan gitu, neraka ataupun apapun itu, ada nggak kira-kira dari Mantum ya, saya dari Mantum, apa kira-kira ada ya kira-kira yang disesali gitu, maksudnya selama satu periode gitu 2019-2020 ada yang disesali, oh saya pengen ini tapi tidak tercapai gitu, ataupun apa kesannya yang pengen disampaikan, apa kira-kira yang dapat di sana Lu sambil makan. selama ya Oke. selama satu periode gitu. Oke, kalau masalah ekspektasi dan pesan-pesan gitu kan, ekspektasi yang sudah terlewatkan gitu kan. Sebenarnya apa ya? Kalau gue pribadi, gue lebih agak menyayangkan karena konsistensi gue pribadi aja. Gue tidak pernah menyesalkan perilaku orang lain ke gue, itu satu. Karena bagi gue juga, gue selalu coba untuk selalu mengevaluasi diri gue gitu kan. Kenapa orang berperilaku seperti itu terhadap gua gitu kan, dan gua pun selalu mengevaluasi apa salah gua dan gimana, karena bagi gua evaluasi pribadi selama kepengurusan pun ya menjadi bahan pertimbangan untuk proyeksi gua ke depannya. Adapun hal-hal pesan-pesan bagi gua memang cukup berat ya di komisariat gitu kan, dalam artian dengan kapasitas gua pribadi yang ya anggaplah gue coba selalu untuk menilai secara objektif pribadi gue bahwasanya memang ada hal-hal yang belum masuk kapasitas gue gitu, tapi gue selalu mengupayakan dan memang permasalahan konsistensinya di sana, dan mudah-mudahan itu menjadi evaluasi dan juga apa semangat juga untuk ini jangan pernah lelah lah gitu kan. Gue yakin mudah-mudahan kawan-kawan yang kedepannya menjalankan roda organisasi spiritnya lebih baik, ya, lebih semangat dan apa daya juangnya lebih tinggi lah. Jangan kendor. Amin. Nah, terus ada yang di situ saya pengen garis bawahi gitu ya. Oke. Ada hal-hal yang memang sebelum masuk kapasitas itu gimana kira-kira? Iya, maksudnya kan gue juga jadi cukup banyak belajar ya, maksudnya dari kejatuhan gue ataupun benjolnya kepala gue ketabrak sana sini bagi gue ya itu mungkin menyakitkan dan melelahkan, menguras energi tenaga. Tapi itu adalah konsekuensinya ya. Itu konsekuensi, tapi bagi gue itu jadi apa pengalaman yang benar-benar berharga bagi gue pribadi ya. Oke. Gitu kan, mungkin untuk kawan-kawan ya gue nggak tahu penilaiannya seperti apa, tapi bagi gue sendiri itu adalah pengalaman yang memang gila, gue nggak bakal dapetin ini di tempat yang lain gitu, kemungkinan besar gitu, karena apa dinamikanya kan beda di tiap lingkaran gitu. Hal-hal yang memang berbicara apa kompetensi tadi ya bagi gua sebagai seorang pemimpin memang harus stabil dalam artian baik itu secara emosional, secara apa Interaksi sosial juga ya. ya interaksi sosial, dan memang juga dia harus bisa berdiri dua kaki gitu, dalam artian satu kaki di internal, satu kaki di eksternal gitu kan, dalam artian dia harus tetap selalu membuka diri gitu kan. Memang yang jadi permasalahan adalah ada something dalam diri gue yang memang belum bukan nggak bisa ya, tapi memang belum bisa sampai sana pada waktu kemarin gitu kan, tapi memang selalu gue upayakan gitu kan. Yang penting proses gitu Nah, ya. Jangan lagi hasil gitu. Nah itu dia. Oke. Nah, untuk formatur Budias, nama panggilnya Budias, pasti sudah mempunyai proyeksi ataupun rencana apapun itu, pasti sudah mempunyai itu untuk melangkah ke depan ini seperti apa. Ini adalah salah satu tanggung jawab yang dimana pasti kepercayaan penuh juga dari bawahan kita pasti ke kita. Apa kira-kira langkah antisipatif ataupun rencana-rencana apa yang telah disiapkan oleh seorang formatur ketum komisariat ISIP Unpas periode 2020-2021, apa kira-kira persiapan segala macam yang telah ada gitu?
boleh sharing-sharing ataupun boleh sampai langsung dari awal. Oh, sebelumnya memang saya melihat ini seperti ini dan saya mempunyai niat dan saya mempunyai keinginan yang besar untuk masuk dalam situ gitu, kira-kira seperti apa? Oke Bang, pertama ini menjelaskan tentang organisasi ya, organisasi HMI kan. Kita tadi belum menyinggung soal organisasinya. Kita bisa tadi mantul dari mana atau sekolah dari mana? Oke, ya. Tanpa menjelaskan organisasinya. Ya kita berarti ini kan soal menjalankan organisasi HMI ya. Yang pasti HMI ini kan sudah terbentuk tahun 1947 kan. Itu merupakan sebuah organisasi yang bertahan dan tertua sampai sekarang saat ini masih eksis itu di organisasi kemahasiswaan. Begitupun ada juga organisasi-organisasi lain selain HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Dan untuk perihal proyeksi ke depan, paling gue ada proyeksi yang terdekat aja dulu sih Bang. Untuk sekarang dimana gue pasti ya yang paling pentingnya ada tentang staffing, kemudian sowan dulu ke senior yang ada di sana kan, senior yang ada di HMI Komisariat ISIP Unpas khususnya kan. Terus ya kalau mempersiapkan staffing sih itu insya Allah mulai dari besok saya mulai langsung saya lakukan gitu kan. Terus kalau paling setelah staffing beres, kemudian saya dikasih kesempatan untuk selama 1 bulan Bang untuk mempersiapkan staffing ini. Barulah memperhatikan terkait soal pelantikan. Baru dari situ langsung fokus dalam pengurusan dan menulisan program-program yang bakal kita lakukan. Nah, tapi sebelumnya sudah terpikirkan atau gimana sebelum mau program injak kaki, maksudnya injak kaki di jabatan gitu kan, yang formatur, meskipun masih formatur tapi nanti akan jadi ketum ini, maksudnya ketum komisariat HMI Komisariat ISIP Unpas ini. Ya. Jadi sebelumnya atau 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya atau sebelum mau ikut LK gitu sudah terpikir bahwa saya akan di HMI sampai di titik ini. Di titik ini. Sebenarnya nggak ada kepikiran di sini sih Bang ya. Karena dulu cita-citanya udahlah gue kuliah gitu kan. Terus habis dari itu gue pengen kerja. Itu kan pemikiran mahasiswa yang old lah gitu kan. Cuman satu sisi ketika gue berproses mulai dari semester 1 di perkuliahan sih sampai masuk gue ke HMI, waktu itu LK gue tahun 2017. Di situ mengubah pemikiran paradigma gue dalam melihat dunia lah istilahnya aja gitu kan. Jadi maksudnya ternyata kayak gini. Ternyata akhirnya di situlah yang setelah awalnya gue pikirkan itu tentang gue kuliah terus cari kerja. Tapi satu sih gue di sini gue ditempa dan ketemu dengan senior yang sangat luar biasa. Akhirnya diubah tuh paradigma gue sehingga ada yang muncul dan timbul dari gue itu pemikiran terkait gue pengen menciptakan lapangan kerja itu sih. Akhirnya sampai saat ini gue nggak ada proyeksi sebenarnya untuk masuk ke sampai titik ini di titik ini ya, karena kan saat ini gue melihat kondisi teman-teman gitu kan di organisasi gimana dinamikanya seperti apa, sehingga akhirnya ada sebuah amanah dan akhirnya mendorong gue untuk sampai di titik ini. Oke, apakah kira-kira ada kan biasa kayak gitu dia pada saat dia sudah sampai titik ini, apalagi gitu ya maksudnya organisasi kemahasiswaan gitu. Kebanyakan keresahan gitu loh dari teman-teman yang mungkin pernah saya dengar bahwa anjir memang betul ini kayaknya sudah terganggu ini perkuliahan gua gitu loh. Kan ada yang seperti keresahan, ada yang seperti itu muncul. Apa kira-kira tanggapan ya? Oke, berdua boleh, siapa yang pertama pun boleh tanggapan tentang itu gitu loh. Apakah memang siapa tahu penyesalannya yang tadi mungkin Mantum Icat sebagai mantum komisariat HMI ISIP Unpas periode 2019-2020, apakah anjir ini memang perkuliahan padahal gua awal masuk itu pengen 3 tahun 6 bulan selesai gitu loh. Ternyata anjir ini lama ini gara-gara ini bangke ini gitu. Gara-gara organisasi. Nah, itu dia.
pada akhirnya kan. Nah, ketika ini juga ya, hal yang harus diperhatikan untuk kawan-kawan gitu kan, bahwasanya setiap orang yang akan mengikuti suatu lingkaran organisasi gitu kan, karena dia berangkatnya dari mahasiswa, dia itu harus siap juga, jangan sampai dalam artian tidak siap itu. Segala sesuatu langkah yang diambil harus dihitung resikonya. Itu satu. Ketika mengikuti satu organisasi dan memang menjadi keterlambatan dalam menyelesaikan tanggung jawab di ruang yang lain, itu kan berarti ada permasalahan di dalam dirinya. Itu yang harus ditegaskan, bahwasanya manajemen waktunya gitu kan. Skala prioritasnya harus disiapkan. Bagi gua apa ya, hal yang bodoh ketika menyalahkan lingkungan gitu kan. Itu yang harus kita coba introspeksi diri dulu deh gitu. Apakah memang gitu kan permasalahan kitanya atau memang permasalahan luar. Sejauh ini bagi gua memang orang-orang yang seperti itu adalah permasalahan manajemen waktu yang belum beres, permasalahan self control yang belum beres gitu kan. Jadi ya kadang malah menyalahkan lingkungan dan yang lain dan sebagainya. Nah, itu yang jadi problem sih. Jadi gampang sekali ya orang ya, memang betul maksudnya orang itu gampang sekali menyalahkan orang lain ketimbang dirinya ya. Itu dia. Makanya sering-sering bercermin itu, di cermin yang retak itu memang wajib sih bagi gua. Cermin cuman isi rambut aja Iya, udah selesai. Anjing gua ganteng gitu kan, anjir. Gak ngeliat padahal gua ada jerawatnya anjir gitu, berarti gua malas mandi gitu kan. Jadi gua harus rajin mandi. Ya kayak gitulah. Oke, gimana komentarnya? Dari gua sih kayak gitu. Gimana komentar? Iya sih. Kembali. Banyak ya Bang ya dari orang-orang yang berorganisasi karirnya cemerlang ya, dan mulai dari himpunan mahasiswa kampus, terus masuk ke badan eksekutif mahasiswa di fakultas, terus masuk ke level yang universitas. Ada banyak gitu persoalan mereka yang memang yang saya lihat itu gak beres. Opini begitu, dan banyak gitu ya khususnya yang ada di top manajemennya. Mereka ada juga teman gua, ada salah satu presma gitu kan, dia sampai sekarang masih belum beres secara perkuliahannya. Gue gak bakal sebut nama Ya, terus ya sebut nama juga nggak apa-apa. Nggak kan nggak, ini mau bisa bahas kok. begitu pun mantum juga belum. Iya, itu dia coy. Itu dia, betul. Ya. Bisa Itu udah luas. sebenarnya nggak harus jadi alasan ya Bang, ya, ketika organisasi menghambat status kita sebagai akademisi ya, sebagai mahasiswa maksud gua. Dan nggak harus jadi halangan sih sebenarnya. Bukan itu ya. Ya, dan itu soal perihal manajemen waktu, dan memang harus ada yang diprioritaskan sih. Cuman kan yang pasti bagaimana kita memfleksibelkan itu semua, memfleksibelkan antara di waktunya kuliah gitu kan, waktunya berorganisasi. Kalau memang sekiranya di organisasi itu belum ada hal yang memang dia lakukan harus penting, ya udah prioritaskan dulu yang di kampus kan. Ya kalau itu kritik gua ya, sampaian gua, opini gua gitu kan. Oh, berarti pada intinya ternyata memang betul bahwa kebanyakan orang yang tahu ya, yang di stigma mereka bahwa ya memang betul gitu loh, kita berbicara kampus itu adalah sesuatu hal yang prioritas. Akan tetapi ya organisasi juga tanggung jawab. Jadi tergantung kita, memang betul bahwa berarti memang manajemen waktu ini yang kita harus lihat. Dan secara pribadi pun kan sekarang ya alhamdulillah gua ada amanah gitu di Himpunan Mahasiswa Islam untuk terus melanjutkan kepengurusan. Nah itu tuh. Nah di sini ya gua mau membereskan dulu gitu kan. Ya alhamdulillah gua sebentar lagi mau UP gitu kan. Nah itu kan udah perlahan ya, minimal tadinya satu step dulu, karena ya memang nggak bisa dijalankan bareng-bareng. Memang semuanya bagaimana itu bisa seimbang aja gitu. Seimbang atau enggak salah satunya dikedepankan, diprioritaskan. Cuman bukan berarti yang nggak diprioritaskan ini malah terbengkalai juga gitu kan. Nah dan paling itu sih dari gua. Nah, itu makanya tadi itu kenapa saya mempertanyakan itu kan karena melihat bahwa formatur gitu kan, Tumbudi saat ini adalah mahasiswa akhir, tadi bilangnya mahasiswa akhir, sedangkan saat ini
sedang menerima ataupun dapat amanah dari anak-anak, dari teman-teman untuk sebagai nahkoda bagi organisasi HMI ini. Nah itu makanya tadi saya tanyakan bahwa apakah keresahan itu ada nggak gitu kira-kira. Anjir saya dapat dipercaya, ini gimana ya kuliah ya, terganggu nggak ya gitu loh. Ada Itu juga makanya sih. Ada juga ketakutannya itu. Cuman ya satu sisi gue ingin mencari lah teman-teman yang bisa menyadarkan gue gitu. Weh, lu terlalu fokus di organisasi, coba beresin dulu yang ini gitu kan. Jadi supaya beres perlahan lah, satu persatu. Oke. Gimana nih Mantum? Apa namanya? Apakah ada trik-trik gitu? Siapa tahu ada trik yang jitu, kan nggak tahu. Trik yang jitu dalam bahwa hal apa nih? dalam hal ini, dalam hal apa namanya, kita bisa kan udah satu periode pasti tahu lah ya, Iya. untuk manajemen waktu dan segala macam. Setidaknya begini gitu loh. Kira-kira apa sebagai Mantum, sebagai formatur ketum baru, kan mungkin kan tidak mungkin, maksudnya apa yang dipikirkan oleh Mantum Icat bahwa semua itu salah semua, kan nggak mungkin. Mungkin ada salah satu hal positif yang mungkin bisa dapat dipetik dari kita berdua gitu loh. Iya, betul. Gimana itu tuh Mantum? Bagi gue sih terkait tadi ya, ini kan permasalahannya yang gue tangkap adalah permasalahan how to be balance saja gitu kan, antara ruang organisasi dan ruang akademiknya gitu kan. Memang banyak hal yang tidak sempat gue lakukan, cuma setelah gue pikir-pikir kenapa tidak gue lakukan gitu kan, entah kenapa. Cuma hal yang paling gue pikirkan adalah memang dalam konteks organisasi ini kan kita nggak jalan sendiri gitu kan, dalam artian kita punya kawan, kita punya tim, kita punya bidang gitu kan. Disitulah momen how to manage gitu kan, bagaimana kita manage waktu, tinggal masalah ketegasannya aja dari kita, dan juga bagaimana kita memberikan pengertian juga untuk kawan-kawan yang lain gitu kan, bahwasanya ya udah kita kerja bareng gitu kan, kita kerja sebagai tim, ada waktunya kita untuk shifting dalam kerja. Yang penting kan saling ada komitmen aja gitu kan, satu dengan lain, ada keterbukaan, ada komitmen gitu kan, dan saling memahami apa yang menjadi prioritas pribadi, apa yang menjadi prioritas organisasi, sehingga nggak tertinggal satu yang lainnya gitu. Nanti kolektif ya, Kolaboratif lah. kolaboratif. Karena Kayaknya spesialisasi. agak sedikit maju, Oh oke. biar gantengnya kelihatan gitu. Anjing. Kok lu yang muji? Aduh gua geli gua. Mending gua mundur lagi nih kan. Biar Lightingnya ya. Lampunya ini emang. Aduh. tapi tapi yang saya dengar Oke. ganteng percuma kan. Kira gua ganteng-ganteng serigala, Bang. Tapi yang saya dengar bahwa sempat patah hati juga kayaknya katanya. Katanya, saya dengar itu misalnya katanya, kan ini kenapa katanya gitu loh. Atau Micat punya pacar Nah, ya? patah hati maksudnya. Nah, itu harus gua klarifikasi. Enggak, ini katanya cuman Iya, jangan berarti juga. Nah, enggak maksudnya katanya patah hati waktu itu pertengahan jalan. Apa namanya? Pengennya cepat lulus, akan tapi patah hati dengan jalan, ya udahlah. Ini jadi ketum, jadi dia sibuk aja sama orang-orang situ tuh gimana? Dengar saya dengar Kalau kayak misalkan gitu. permasalahan kayak gitu, enggak lah gitu. Bagi gue memang, gue pribadi juga bahasanya, ya gue kalau organisasi ya udah gitu organisasi, dan memang gue juga selama ini untuk di kampus gitu kan, ketika gue berangkat dari Bogor sejak awal untuk menginjakan kaki gue di Bandung gitu kan, memang hal yang paling gue hal yang gue putuskan untuk Bandung adalah memang gue mengejar tanggung jawab akademis gue gitu kan, karena bagi gue banyak hal yang harus gue pelajari gitu kan di Bandung, selama di Bandung. Dan bagi gue juga tidak ada pernah gitu untuk sakit hati gitu. Gue pun sempat memikirkan kalau sakit hati, untuk apa sakit hati ketika kita pun tidak memperjuangkan sesuatu hal tersebut gitu. Ketika untuk hal yang Dalam, konyol, oke. gitu. Berarti bukan berarti salah, berarti informasi Enggak, salah. itu Berarti- enggak. Maksudnya Mungkin persepsi orang seperti itu, tapi bagi gue enggak lah. tapi apa kan persepsi mereka ya, Ya, biar aja. enggak masalah itu. Nanti kenyataan bukan kayak gitu ya. Ya. Ya itu makanya itu apa ya? Itu rasa penasaran saya karena aku saya dengar gitu. Saya pengen, oh iya, emang betul gitu. Apakah karena patah hati kok masuk organisasi? Aduh. Nah, jadi ini formatur ketum kita ini juga saya dengar kayak gitu, untuk persoalan Percintaan. percintaan, karena mungkin
apa namanya, tidak ada respon dari si A ataupun si B gitu. Ya kan dengar kayak gitu. Tidak ada respon, nggak tahu respon apapun itu. Itu tidak ada respon, akhirnya ya kan kekesalan seorang laki-laki itu dia bisa menafikan bahwa ya karena kita mengandalkan logika yang dimana pada akhirnya kekesalan itu kita menggunakan untuk masuk ke hal yang lain, sehingga ya seolah-olah maksudnya gini, kata-kata biasanya bahwa lebih baik menyibukkan diri, sehingga hal-hal itu mau ada respon atau tidak pun bodo amat lah gitu, untuk melupakan hal-hal itu. Ya itu yang saya dengarkan, nggak tahu. Enggak. Itu apa nih, informasinya dari mana nih? Oh, bukan emang ya. Enggak, Kan intel Indomie orang. gue curiga abang ini lambe turah gitu kan, abang nih aduh lambe turah. Ya itu sih. Enggak lah. Coba gue pengen klarifikasi nih, jadi dia Kan ada hal yang janggal. Kalau urusan cinta sih untuk saat ini gue nggak terlalu memfokuskan ke itu ya bang ya. Karena gue pengen proyeksi gue ke depan itu yang sebagai plan besarnya dalam hidup gue itu adalah siap secara finansial dulu gitu kan, barulah gue mempersiapkan mental setelah itunya. Kalau untuk saat ini sih belum ke sana. Ya, emang ada teman dekat cuman nggak sampai ada tujuan untuk ke hal yang lebih hubungan ke yang lebih serius gitu. Ada teman dekat ya, tapi kadang begini sih, kebalik juga maksudnya. Kebalik itu kadang kebalik maksudnya, yang pengen ini mah ada teman dekat, ada ini mah yang biasa-biasa aja, karena biasa-biasa itu bisa jadi serius, dan serius itu bisa jadi biasa-biasa aja. Nah, karena seperti itu Pengalaman abang. semua apapun ada pun yang kayak gitu pengalaman secara pribadi, mungkin beberapa 10 atau 12 tahun yang lalu, 10-12 tahun yang lalu ya. 10 atau 12 tahun yang lalu seperti itu. Jangan mengkonstruk. Enggak, gue cuma nanya. Enggak, ini makanya. Cuman pendekanan doang kan gitu. Iya. 10-12 tahun yang lalu gitu kan. Iya. Ya itu maksudnya. Tadi kan apa namanya? Pematur Budi mengatakan bahwa ini ada teman dekat, ada maksudnya yang seperti itu bisa jadi serius. Iya sih. Ya, gimana? Ya, cuman gue nggak tahu ya. Yang diambil kira-kira. Ya udah, siapa dulu ya, boleh lah. Aduh. Mungkin Nah, tumbuh di dulu lah. jadi persiapan dulu ya. Iya, kita juga Siapin jawaban. ini jebak ini, bahaya. Oke. Ayo, siapa dulu? Antisipasinya ya bang ya. Ya jangan terlalu berlebihan lah, dan juga jangan terlalu dekat ya bang ya. Harus ada sebuah batasan menurut gua sih, batasan supaya tidak timbul rasa, kalau bahasa gaul sekarang tuh baper kan. Betul. Iya. Ya istilah baper itu. Dan ya gua juga pengen, walaupun gua deket sama cewek A atau B gitu, si A atau si B gitu kan, ya nggak sampai mengarah ke hal yang lebih serius. Untuk saat ini belum ada proyeksi, walaupun seidaman mungkin yang menurut gua ya si cewek itu ya gue pengen jadiin bahan diskusi, karena gue udah lelah lah pacaran mulu kan. Gue pengen lebih serius lah gitu kan. Tapi jangan terlalu serius juga, maksudnya jalannya aja dulu. Iya, jalannya aja dulu. Sesuatu yang berlebihan tuh gak baik ya. Iya. Bang. Iya, Bang. Masih ada pertanyaan tuh, jawab dulu. Masih ada pertanyaan. Sorry, pertanyaannya ulang lagi deh, biar spesifik. Enggak, maksudnya sesuatu yang biasa-biasa saja, yang katanya ini mah biasa aja, teman biasa dekat, itu akan jadi serius, dan juga sebaliknya. Nah, kalau memang itu terjadi, apa kira-kira langkah antisipatif yang diambil? Ya itu sih bagi gue juga, jadi gue aja maksudnya ya jalan aja sih, maksudnya biar nggak ada sakit hati ya, jangan terlalu bagi gue jangan terlalu berharap lebih gitu. Oh, gitu, oke. Karena ya itu konsekuensinya gitu kan. Tapi juga ketika jatuh pun dari harapan atau ekspektasi yang terlalu berlebih pun ya nggak masalah gitu kan, tinggal cara banyak angle buat ngelihatnya aja gitu, biar nggak sakit hati banget minimal gitu kan. Oke. Paling urusan cinta itu susah dirasionalisasikan ya. Nah itu dia coy, itu yang paling berat Susah banget kan. Semuanya pakai ini nunda mulu. Iya
cuy. Tapi gini, ada lagi. Oke. Gimana? Nah, tapi gini loh, maksudnya hal yang nggak bisa dinafikin dalam artian entah itu berteman ataupun status yang lebih spesial gitu kan, kita tetap butuh kawan gitu kan. Kawan baik itu yang satu jenis dengan kita ataupun yang lawan jenis, karena juga apa ya, kita butuh Ya. kita makhluk sosial lah gitu, hal yang nggak bisa dinafikin lah. Manusia normal ya gitu ya. Gitu kan, karena juga apa, dan itu juga sih bagi gua, kalau gua cuma punya prinsip apa yang jadi ruang privat bagi gua ya udah cukup di privat, dan dibawa ke publik. Karena itu bagi gua bukan hal yang untuk layak dikonsumsi lah gitu kan, permasalahan percintaan ataupun lain sebagainya gitu kan, permasalahan personal kan. Tapi ada yang sebagai seorang pemimpin itu kan biasanya sudah berbau politis lah gitu ya. Nah, sudah berbau politis pasti gitu ya. Sebab ini sudah berpengalaman sebagai ketum. Aduh Gitu. ampun, kita Sudah berpengalaman sebagai ketum maksudnya. Oke. Jadi itu kita batasi sebagai sudah berpengalaman sebagai ketum. Betul, oke. Pasti hal-hal politis, berbau politis pasti ada. Oke. Ada yang berteman mungkin nggak selamanya teman gitu lah. Musuh mungkin nggak selamanya musuh. Ya, dalam hal politik ya konsolidasi apapun itu pasti ada yang digodain cewek apapun itu gitu. Pernah nggak ada hal-hal yang seperti itu? Pada saat konsol cewek kesana kamu kesana, dia itu kalau lihat kamu pasti suka ini, jadi pasti apapun yang negosiasinya pasti disepakati sama dia. Ada nggak pernah ngerasain seperti itu? Anjay, the power of love ini ya. The power of love. Nah ya. itu maksudnya. Kalau the power of love sih atau politik Of cinta selama ini memang belum ada ya gitu kan. Karena gue juga Belum ada karena emang nggak tahu nih kan gitu, yang ketemu gue ini kayak gimana gitu kan orangnya kan. Nah dia memang nggak punya temen cewek, jadi nggak bawain cewek ketemu gue gitu kan. Oke. Makanya gue sih fine aja kalau gue, dan permasalahan lo politik ya udah paling gitu-gitu aja sih gitu. Jadi nggak pernah ngalamin the power of love itu. Oh belum. Gimana kalau itu? Gak tau ya, maksudnya seingat gue ya, sesadar gue gitu belum gitu. Belum. Cuma kalau mungkin lupa mungkin ada gitu, cuma ya udahlah gitu. Wayahana apa? Wayahya. Hah? Wayahna gitu ya. Wayah. Gimana ini ada kira-kira pasti kan itu ya namanya sudah ada ya alternatif yang untuk antisipasi gitu. Jikalau suatu saat nanti terjadi the power of love gitu kan. Apa kira-kira? Atau biarin aja gitu. Kalau di power of love ya udah, itu adalah kesempatan nanti. The power. Konteksnya gimana nih Bang? The power of love ini Di dalam hal politik gitu loh. dalam hal politik. Pasti ketemu itu. Konsolidasi apapun itu. Itu akhirnya pakai pendekatan cinta gitu ya. Nah, itu maksudnya. Hmm. Negosiasi Tapi, itu ya, susah gitu. Ya kalau memang misalnya Ada ada bungkus gitu gitu kan. Ya bukan dibungkus ya. Emang gorengan dibungkus. Aduh. Kayak gilang bungkus dong ya. Aduh, dibungkus-bungkus gitu kan. gimana lagi? Kalau ada gitu bukan gimana ya? Ini kan strategi politik ya. Nah, itu maksud saya. Gimana? Kalau untuk saat ini ya Bang ya, kalau misalkan memang ada pendekatan melalui cinta untuk mencapai sebuah target atau tujuan, ya kenapa enggak? Tapi bukan berarti apa ya? Ini berat juga sih. Kenapa enggak, gimana maksudnya ini? Ya kalau misalkan ada the power of love itu untuk mencapai katakan mencapai tujuan, ya kenapa enggak gitu kan? Kalau misalkan guanya serak, itunya serak misalkan. Tapi kan satu sisi yang namanya the power of love atau politik pakai Cinta. politik cinta ini terkadang hanya untuk dimanfaatkan perasaannya kan, atau memanfaatkan perasaan dua orang misalkan. Ya gua nggak tahu ya kalau misalkan si perasaan orang yang si seorang itu yang mau gua mau gua dekati hanya untuk kepentingan politik, kan itu ujung-ujungnya kan mempermainkan lah. Cuman yang namanya perasaan itu nggak bisa dimainin. Kalau dia strike, Kalau memang Tunggu serak ya dulu, pasti Oke. ya lanjut kan. oke lanjut. Cuman bukan berarti seseorang itu dimanfaatkan untuk capai tujuan. Oke lanjut ya. Apa namanya? Taruhlah digas aja ya. Maksudnya kenapa enggak gitu loh. Ya digas. Walaupun ada salah satu orang peribahasa dalam dunia politik kan ada politik itu jahat dan kita dipaksa untuk menikmatinya. Ya bagi orang-orang yang menerapkan pendekatan itu ya pasti the power of love ini digunakan itu kan. Oke iya. Itu ini makanya ada pertanyaan lagi nih. Taruhlah ini dia ini serak
di sana pun seret. Oke, jalan. Di balik itu pasti dia datang ini sudah mempunyai kepentingan. Oke, sudah mempunyai kalau di level negara adalah national interest-nya. Berarti dari sini kita berbicara srek dan srek itu adalah hal individu. Itu persoalan personal. Ya. Tapi srek-srek kita gas, tapi harus mengorbankan kepentingan umum gimana kira-kira? Apakah itu biasa itu gitu? Sebagai seorang pemimpin. Kalau gue pasti mengutamakan kepentingan umum dulu lah bang. Itu adalah sebuah kebijaksanaan yang pas gitu, yang baik gitu kan. Daripada harus mementingkan itu kan soal individu ya, hati ke hati kan. Sementara kalau di posisi itu kan itu membawa kepentingan umum. Oke. Jadi, Tapi dia datangnya itu tujuannya bahwa meskipun dia mengorbankan tapi yang penting tujuan umumnya itu tercapai, kepentingan umum tercapai. Ya kalau misalkan memang itu membawa, kita lihat dulu ya bang ya, nanti situasinya bagaimana gitu kan. Kalau memang dari hati ke hati ini membawa kepentingan umum dan kepentingan baik itu ya. Tapi udah sangat cinta ini, gimana dong? Ya bagus banget kalau misalkan. Pandangan pertama, anjir. Tapi masa gua harus mengorbankan ini kepentingan umum gitu loh. Tapi udah sangat cinta ini gimana dong? Ya udah, gitu nggak apa-apa sekali-kali ini. Menurut gue sih urusan cinta ya gak bisa dibawa ke ranah politik ya sebenarnya. Cuman kan kenyataan terjadi seperti itu. Memang kenyataannya terjadi. Cuman itu gue melihatnya ini ada satu individu ke individu lain yang lebih dekat sehingga kedekatan ini mendorong ke arah tujuan gitu kan, yang membawa kepentingan umum. Itu kan lebih enak gitu kan narasinya nih. Narasinya nih. Itu dia bagi gua dalam artian apa ya, nggak tahu ya, maksudnya dalam menjalani hidup kan maksudnya tiap orang ada prinsipnya masing-masing gitu kan. Tapi bagi gua memang apa ya kalau gua pribadi gitu kan, bagi gua ya politik cinta bagi gua. Dan ini yang harus diluruskan juga bahwasanya ada image yang beredar bahwasanya HMI, orang-orang HMI ini selalu punya kepentingan gitu kan. Bagi gua hal yang paling bullshit gitu, tiap orang hidup nggak punya kepentingan gitu. Itu yang harus diluruskan juga karena bias makna gitu, kepentingan seolah-olah konotasinya negatif gitu kan. Padahal kan itu kan cuma politik bahasa aja gitu kan. Itu yang harus disadari oleh Permainan kata ya. kita semua, itu permainan kata. Dan bagi gua oke lah mempolitisir bahasa, cuma jangan sampai dijadikan sebagai satu alat yang justru malah melukai maknanya itu sendiri sih bagi gua kayak gitu. Dan dalam konteks percintaan, politik dan cinta gitu, itu balik lagi ke masing-masing individu sih. Gua juga sepakat sama Tum Budi, kalau misalkan ada serap dan visi yang sama, it's okay. Cuma jangan sampai pada akhirnya ini gara-gara politik doang gitu kan. Kalau gua pribadi sih enggak deh gitu, karena gua pribadi enggak usah ya. Bagi gua mendingan Nggak usah ya. hal-hal yang privat ya udah kita privat aja. Sedangkan yang publik ayo kita jalan bareng publik gitu kan. Ada ruangnya masing-masing deh kata gua. Kalau gua pribadi kayak gitu sih. Pernah kayak gitu ya maksudnya? Enggak. Aduh. Karena gua kalau selama bagi gua kan apapun itu bahasanya konteks simpelnya gini deh. Orang itu boleh melakukan multitasking selama dia memang bisa gitu, melakukan banyak tugas, mengambil banyak tugas selama dia bisa multitasking nggak apa-apa. Cuma kalau misalkan dia nggak bisa multitasking dan balancing gitu kan, ya jangan ngambil banyak-banyak gitu. Nanti celakanya ke orang lain dan ke diri sendiri, itu yang paling bahaya sih bagi gua gitu kan. Oke, mungkin itu opini ya ataupun komentar dari Tumicat. Kalau gimana nih? Kita udah penulis tuh. Iya. Utilisasi budaya barat tuh. Budaya kuno. Budaya kuno. Ada kan gitu tekanan juga, Pak. Iya sih. Jadi power of love ya udah bungkus gitu loh. Kan karena tekanan itu gitu loh. Gimana? Ya gimana ya? Soal itu budaya kuno ya, terkait bukan budaya kuno, tradisi atau perspektif lo ya. Tradisional gitu kan. Primitif lah. Orang selalu bilang di umur 25, di umur 27 harus menikah segala macam. Gua paling enggak apaan sih gitu kan. Bagi gua yang
yang mengikuti lingkaran-lingkaran orang-orang yang katakan bukan belum nikah ya, tapi orang-orang yang santai lah, slow, hidup itu dinikmatin bro gitu kan. Gue pun santai, cuman satu sisi gue suka ketika misalkan ada cewek atau perempuan, dimana si perempuan ini ya gue suka lah gitu kan, bukan yang disukai gue ini terkadang merek gitu kan. Merek Wah, ini, ternyata apa ini kata merek ini? Tolong dong Pak Budi. Aduh. Bapak ini jangan gunain Srek kata-kata gitu ya. yang enggak kita. Merek tuh maksudnya merek tuh kan gitu bahasa Sunda itu. Oke. Merek tuh buru-buru lah gitu kan. Oh. Ngapain misalkan Masa nggak tahu ya mereka? Enggak. Oh, iya. Ngapain lah misalkan kalau misalkan gak dibawa serius, anjir bawa serius gitu kan. Bukan berarti gua gak pengen serius juga gitu kan, ya berhubungan Ada baik. momentumnya ya? Iya berhubungan lah, cuman kan satu sisi ketika keadaan kita belum siap secara finansial dan juga mental, ya tahan dulu lah gitu kan. Ya gue pun bukan berarti gue gak mau nikah atau istilahnya nggak tahu mulu nih soalnya jadi mengkreasikan budaya itu gitu, narasi-narasi tradisional itu. Ya gue sih kalau memang keadaan finansial dan mental gue udah siap gitu kan, secara finansial gue udah oke sekarang, ya gue kenapa gue gak nikah gitu kan di umur sekarang. Tapi dibalikin lagi sama cewek itu ataupun si perempuan itu, dia bilang nggak apa-apa, gue mah karena memang sudah cinta jadi mau, meskipun saya tahu kok gitu loh, mungkin abang secara finansial mikirin juga, saya juga, cuman apapun itu kita mulai dari nol deh gitu, nggak Udah, apa-apa. Mulai dari SPBW, Mas, mulai dari nol Mas, gitu kan. Gue curiga nih calon-calon bini kita pegawai SPBU. Kita lagi, Oh, jangan ajak-ajak kita Pak. cuma ditinggal sendiri mulu, males gua. Ya itu kalau memang ada ya sesuai, misalnya ceweknya itu, gue ketemu salah satu cewek terus ceweknya itu, wih mau diajak dari nol nih misalkan, dari nol, ya kenapa kita nggak berhubungan dengan baik, lebih dekat juga dan mengetahui satu sama lain kan. Pokoknya nggak mau dah, aku udah dituntutin sama orang tua, ini gimana dong? Ya kan kita anak mas ya. Itu dia. Ya kalau itu sih ya sok aja gitu kan, gue nggak bisa gitu kan. Kalau yang mesti cinta-cintanya gue ke lu misalkan, katakanlah. Dua. Kalau untuk Dua itu. kalau untuk menikah gitu kan, masih mending kalau misalkan ketika gue udah menikah, oke lah kita menikah, tapi dengan catatan kita nggak punya anak dulu misalkan. Itu kan sama satu sisi keluarga gitu bilang kapan punya anak, ya kapan nambah lagi. Nah ini kan yang sering selalu di Dengar ya, dengar ya, anak-anak yang di baru media sosial menikah, suka tentunya ada gitu kan, hal-hal yang kayak gitu, apaan sih gitu kan. Ya udahlah gitu kan, ya cuman ya kita terkadang selalu dipengaruhi oleh ya, lingkungan gitu kan. Nah makanya maksudnya kadang gampang sekali orang percaya dengan komentar temannya ketimbang dirinya ya. Padahal pada kenyataannya dia yang jalan hidup. Dia, itu gue sepakat. Nah itu lucu lah, lucu lah ya. Bukan lucu, konyol lah. Itu lebih tepatnya anjir bener. Gimana tadi? Nah itu bukan itu aja sih, cuman ya kita dihadapkan dengan lingkungan yang selalu mengomentari individu lain ya, dan bukan apa ya, ya udahlah biarin aja, gue mah itu kan freedom of speech gitu. Kalau orang kita ngerti kan ya udahlah ya, gitu. Ya udahlah ya, Ya udahlah. Bicis gitu. anak-anak jaksel gitu kan. Aduh, ampun. Jangan itu. Nanti Itu ada yang di jaksel. sorry. Ada yang Enggak ada judgement negatif. Oh, Gimana, iya. coy? Itu enggak ada judgement negatif bahwasanya anak jaksel. Iya, cuman begitu. oh Gua kita cuman cerita gitu. Cuma coba untuk iya itu kan gayanya anak jaksel. Oh gitu. Kayak gitu. Lu yang framing, males Bukan. kita. Berarti kan antisipasi gitu loh. Antisipasi kan nggak apa-apa. Oke. Tapi ini dari tadi kita ketawa terus. Dari tadi kita ketawa terus. Iya. Ini ada
ada hal-hal yang selama ini mungkin namanya masih terfikir gitu oleh saya sendiri, bahwa makanya di sini saya ingin pastikan ataupun tanyakan mungkin kepada Mantum, HMI Komisariat Divisi Punpas, ataupun dimisioner ataupun Permatur Tumbudi. Mungkin saya lebih pertama ke Tumicat dulu, Mantum Micat dulu, bahwa apa kira-kira yang dapat dirasakan selama satu periode sebagai nahkoda HMI Komisariat Divisi Punpas. Apakah memang merasakan bahwa ternyata saya ada sedikit perubahan gitu? Pada saat saya masuk sini ternyata ada sedikit perubahan. Maksudnya kenapa saya mempertanyakan itu, sehingga ini salah satu bentuk mungkin ada edukasinya, bahwa ternyata organisasi yang namanya organisasi ini juga ada dampak positif yang besar juga bagi diri kita gitu loh. Kira-kira untuk perubahan ya pastinya gitu kan, seiring berjalannya waktu kita juga selalu ada perubahan gitu kan. Dengan kita main dengan sana sini kita juga ada perubahan gitu kan. Dalam artian kan perubahan yang seperti apa, toh bagi gue pribadi maksudnya kadang gitu kan, memang pertama hal yang paling gue rasakan adalah perubahan cara pandang gitu kan. Dalam artian ketika gue masuk organisasi HMI khususnya gitu kan, karena HMI Komisariat Divisi Punpas juga di dalamnya variatif lah orang-orangnya gitu, cukup beragam, dari timur sampai barat ada semua gitu kan. Ada yang dari orang dalam pulau, luar pulau gitu kan. Jadi kita lebih dapat banyak angle, kita mengerti kenapa kawan kita seperti ini gitu kan. Kita mengerti kenapa kadang gitu kan, kayak sorry nih ya, tanpa judgement negatif atau apapun, pandangan pada umumnya kan kayak orang-orang timur mungkin gitu keras-keras kan. gitu. Nah, keras-keras gitu kan. Intonasinya keras. Mungkin kan karena ada faktor kebiasaan di sana, sehingga kalau bagi gue orang yang di Jawa gitu kan, Jawa Barat, waktu awal gitu kan, gue ketemu anjir nih kok kenceng banget gitu, padahal ternyata bukan maksudnya untuk marah-marah gitu kan. Itu hal yang mulai kita bisa pahami dan terima gitu kan. Dan bagi gue keberagaman di sana juga jadi pembelajaran tersendiri, bahwasanya oh ya ada hal-hal yang memang kita harus hargai gitu, bahwasanya itu mereka, itu kita gitu kan. Apa yang baik ya selalu kita ambil gitu kan, menjadi evaluasi pribadi kita gitu kan. Mungkin kita tidak sempat bicara secara langsung, belajar secara langsung, tapi yang namanya belajar dan baca gitu kan, menyerap informasi gitu kan untuk pemahaman, ya kadang dari gerak tubuh kawan-kawan, dari pola interaksi kawan-kawan seperti apa, itu menjadi referensi bagi kita dalam interaksi di dunia lain gitu kan. Dalam artian dunia lain di dunia luar lain. Organisasi ya gitu kan, bukan kirain program sama- televisi dunia lain. Anjir, bukan Pak, emang uji nyali kita Pak. Aduh. Tapi bisa dibilang uji nyali juga sih. Oh iya, itu uji nyali, uji mental paling konkret gitu. Uji mental. Aduh gitu kan. Tapi bagi gua lebih terbuka lah gitu kan. Cara pandang kita lebih terbuka. Bagi gua itu hal yang paling penting ya sejauh ini. Karena sempitnya cara pandang itu yang paling bahaya bagi gua. Ketika teman kadang gitu kan tiba-tiba minta uang gitu, gua dalam hal apapun ya gitu, atau minta bantuan apapun, kadang-kadang kan ini kenapa gitu kan, setelah kita lama-lama kenal gitu kan. Nah itu hal yang harus dipahami, bahwasanya jangan sampai memberikan judgement di awal ataupun pertengahan jalan Sebelum kenal ya. sebelum kenal. Karena gue sih punya prinsip indexing aja. Oke lah kawan gue seperti ini dulunya, tapi kedepannya ada kemungkinan untuk berubah gitu. Itu hal yang selalu gue coba harapkan gitu, karena gue juga mengharapkan diri gue seperti itu, bahwasanya ketika dulu memang hal yang gak bisa dinafikan, bahwasanya pasti ada buruknya lah dalam diri gue, dan mudah-mudahan gue kedepannya tidak seperti itu lagi kan, kayak gitu aja. Paling berarti pada intinya yang Mantum Micat dapatkan adalah cara pandang gitu. Cara sikap. Sikap untuk menilai apapun itu. Setidaknya dia memahami meskipun beragam, akan tetapi ternyata di budaya di daerah sini A, B, C ataupun D ternyata seperti ini. Nah, jadi kita iya. memahami itu tanpa harus kita nyampe di sana gitu loh ya.
Dan itu dia maksudnya prinsip prejudice itu kan ya nggak masalah lah menduga-duga hal yang nggak bisa dinafikan. Kita bertemu orang kita nggak punya praduga ini orang mau ngapain gitu kan. Yang penting kan ada prinsip verifikasi di sana kayak gitu aja sih. Ya gimana kalau Tumudi pastikan sedikit juga merasakan hal yang seperti itu. Karena sampai di titik ketum ini kan pasti juga sudah berproses, sudah terpenuhi beberapa syarat sehingga dapat dipercaya oleh teman-teman yang lain kan begitu. Mungkin apakah memang di balik itu ataupun selain dari apapun yang sudah didapat selama 1 ataupun 1,5 tahun ini ataupun 2 tahun ini, apakah karena memang ada rasa penasaran lagi yang menurut Tumudi bahwa ini belum terjawab, dan potensi terbesar rasa penasaran saya ini akan terjawab jikalau memang saya harus menginjak kaki di jenjang ketum ini, atau seperti apa kira-kira? Gimana ya? Kalau untuk urusan itu sih Bang, hal yang penasarannya adalah gue pun tentunya masih belajar dan masih butuh bimbingan dan arahan dari ketum-ketum sebelumnya, dari pengurus-pengurus sebelumnya, dari rekan-rekan non pengurus sebelumnya gitu kan. Baik itu pun yang bakalan nanti pengurus ke depan. Gue pengen belajar terkait bagaimana sih cara memimpin ya. Dalam artian memimpin ini bukan berarti bossly lah, bukan jadi seorang bos, tapi kita bareng-bareng bekerja bersama, memperjuangkan apa yang ingin kita capai. Cuman untuk rasa penasarannya, gue ingin hal yang ketika masuk ke sini itu adalah ingin melihat sebuah dunia di mana penuh dengan dinamika di dalam organisasi, khususnya dalam HMI ya. Karena kan memang menjadi kader HMI kan selalu dicirikan dengan berintelektual dan segala macam gitu kan, yang berhubungan dengan intelektualitas dan kultural segala macam ya. Ya, itu pun yang jadi beban lah bukan beban juga, menjadi tantangan lah untuk supaya gue lebih baik lagi gitu kan, menjadi seorang Budi gitu, menjadi seorang Budi selanjutnya. Membangun potensi diri. Potensi diri. Terus cuman untuk di lain itu Bang, terkait semuanya ya, cuman yang gue takutkan adalah ketika gue misalkan katakanlah gue ini udah berbagai pengetahuan udah gue dapat gitu kan, itu tapi cara treat etika gue ke orang lain itu gak baik gitu, dan kurang enak diterima sama anak-anak. Sementara kan di HMI udah dibilang sama Tom Icat kalau di HMI itu kan berbagai orang ya, mulai pokoknya dari beragam budaya lah. Berbagai orang, budaya, karakter, yang lesu, yang lemah lesu, sampai yang kurang gizi, yang sehat kan, ada kan. Di HMI itu ada yang main sliding juga. Kurang gizi, sliding siapa yang sliding? Iya, itu istilah lah. Istilah ya. Semoga itu istilah sampai ke depan. Ada yang main sliding, itu intrik lah, maksudnya bahasa. Ya udah istilah itu. Ada istilah lah. Ada yang mereka paham istilah. Ada yang gitu, dan di situ gue ingin beradaptasi di sana itu dengan cara, walaupun misalkan percuma lah dia pinter, dia jago pergerakannya, terus dia jago berdiplomasinya, tapi tanpa treatment yang baik gitu kan, itu kan kita didefinisikan ulang oleh para teman-teman di sana. Dan karena ya sepintar apapun, setinggi-tinggi apapun lu sekolah, setinggi-tinggi pun pejabat, kalau cara nge-treatment maksudnya treatment lu itu yang mendefinisikan siapa dirimu, siapa dirimu gitu. Ya udah. Oke, maksudnya pada intinya bahwa ini adalah salah satu kenapa, bukan berarti ada apa namanya, bukan berarti ada rasa penasaran, akan tetapi itu adalah keinginan yang dimana ingin membangun potensi diri gitu ya.
Kalau ini Mantum Icat mengatakan bahwa dia merasakan cara memandang, cara pandang terhadap teman-teman ataupun terhadap orang baru gitu ya. Itu nah mungkin itu saja perbincangan kita untuk malam hari ini. Yang saya ingin minta kepada Mantum Risat sebagai ketum demisioner HMI Komisariat ISIP Unpas tahun 2019-2020, apa kira-kira pesan ataupun kesan terhadap sobat amigos ataupun teman-teman di luar sana bahwa ternyata pandangan ini membuat saya melihat orang lain seperti ini, ternyata organisasi ini seperti ini, tanpa organisasi ini seperti ini gitu loh. Apa kira-kira pesan dan kesan? Untuk kesan dan pesan sih sebenarnya bagi gue yang tadi ya, cara pandang gitu kan, dalam artian pertama menilai orang dan juga menilai fenomena yang terjadi pada diri kita juga gitu kan, bahwasanya ya kadang hal yang dalam rutinitas sehari-hari bahwasanya anjir hidup itu kadang melelahkan, tapi ya memang itu hidup gitu kan. Lelah itu ya dimanapun kita pasti lelah gitu, ya tinggal istirahat kan gitu aja, itu satu. Terus juga menilai orang yang lebih angle-nya lebih variatif lah, karena kita lebih bisa paham dan lain sebagainya gitu kan. Dan bagi gue juga kadang hal yang menyakitkan itu belum tentu gitu kan, itu suatu hal yang buruk bagi kita, layaknya obat lah bagi gue seperti itu. Dan jangan lupa sabar dan juga tetap berproses, karena ketika proses sejauh apapun itu gitu kan, ketika kita tidak sabar gitu kan, ya itu justru malah perasaan memberatkan yang ada di pikiran kita kayak gitu. Dan gue juga amat sangat berterima kasih juga gitu kan, gue hampir 4 tahun lebih lah gue di HMI Komisariat ISIP Unpas gitu kan, ketemu kawan-kawan, gue berkenalan gitu, gue banyak dapat pelajaran gitu kan. Mudah-mudahan suatu waktu nanti kedepannya selalu ada sempat waktu untuk gue yang memberikan kontribusi untuk komisariat. Amin, amin. Amin.